Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk menghidupkan hati kita masing-masing dan juga menghidupkan kehidupan ini dengan hidupnya hati. Dan hidupnya hati adalah tatkala hati itu disirami dengan takwa Allah, dan hati bisa bertakwa Allah tatkala disirami dengan tazkirah, nasihat-nasihat, dan nasihat yang terbaik adalah dari kalamullah, dari ucapannya Allah SWT dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bitulabil ilmi." Hendaknya kalian jangan bosan, terus bersemangat di dalam mencari ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena sesungguhnya mencari ilmu karena Allah itu adalah merupakan bentuk rasa takut seseorang kepada Allah. Jadi kenapa kok kita ngaji? Sebenarnya di sana ada unsur takutnya kepada Allah. Karena kalau tidak takut, berapa banyak orang yang lebih kuat daripada kita, lebih longgar waktunya daripada kita, tidak mampu untuk duduk mendengarkan tazkirah berupa ucapannya Allah ataupun Rasul. Sehingga orang mencari ilmu ini latar belakang yang paling kuat karena khusyah, karena adanya rasa takut kepada Allah. Wa mudzaqaratahu tasbihah, dan seseorang tatkala mengingat-ingat ilmu, jadi kadang ilmu ini tidak mesti ilmu baru. Kebanyakan ilmu ini adalah berulang, sehingga berulangnya perkara ilmu ini termasuk ibadah. Berulangnya perkara ilmu termasuk ibadah. Seperti kita kecil sudah baca surat Al-Fatihah, sekarang kita sudah sepuh masih baca surat Al-Fatihah. Minimal sehari semalam minimal 17 kali minimal. Dan itu tidak boleh bosan. Kalau bosan nggak mau, salatnya nggak sah. Karena itu termasuk rukun salat. Harus baca itu. Ya. Surat Al-Fatihah diulang-ulang, dan itu nggak boleh bosan. Ya. Dan memang surat Al-Fatihah itu memiliki khasiat yang sangat agung untuk pengobatan dan sebagainya. Berulang-ulang. Fa inna mudzaqaratahu tasbihah, dan sesungguhnya mengulang-ulang ilmu berbentuk tasbih seseorang kepada Allah. Wal bahthu anhu jihad, sedangkan orang mau meneliti ilmu mana yang benar,
itu jihad. Karena untuk paham satu ilmu itu nggak mesti dalam satu waktu, nggak mesti. Ada seorang ulama ingin mendebat kepada seseorang yang waktu itu mengharamkan, kalau nggak salah, cincin dari besi. Dia datang kepada orang tersebut, berapa lama kamu mempelajari hukum cincin? 3 tahun. Dia jawab, pulang dulu, saya mempelajarinya 25 tahun. Jadi kadang satu perkara ilmu untuk sampai yakin hukumnya itu butuh waktu yang lama. Karena kefahaman memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu biasa seperti itu. Ya, seperti kalau kita lihat di bukunya Al-Imam Al-Qarafi. Beliau imam dari mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Qarafi. Beliau ahli di bidang ilmu furuq wa taqasim. Furuq itu artinya perbedaan-perbedaan. Taqasim itu artinya pembagian-pembagian. Furuq artinya perbedaan-perbedaan, taqasim artinya pembagian-pembagian, seperti darah misalnya. Ya, darah. Ya, seperti darah. Kalau kita menyentuh darah, salatnya sah atau tidak sah? Kalau kita menyentuh darah, ya, salatnya sah atau tidak sah? Najis atau tidak najis? Kalau najis berarti wudunya batal. Kalau wudunya batal berarti salatnya tidak sah. Ya kan? Jadi kalau batal wudu belum tentu najis. Tapi kalau najis, ya wudunya batal. Kalau wudunya batal berarti salatnya enggak sah. Sekarang kalau kita nyentuh darah, itu batal enggak salat kita? Nah, kalau kita nyentuh darah, batal enggak salat kita? Lah ini darah apa dulu? Ya. Jadi di masyarakat terjadi pemahaman, tatkala kita menyentuh darah, salat kita batal. Kenapa? Karena darah itu najis. Tatkala orang salat Allahu Akbar, di kepalanya ada jerawat. Jerawatnya di kutek-kutek kayak gitu ya, akhirnya pecah dalam sholat. Batalkah sholatnya? Batalkah sholatnya? Tidak. Nah, kenapa dia itu memiliki pendapat bahwasanya sholatnya batal? Karena dia belum membagi darah dengan kedudukannya. Ya, jadi darah yang membatalkan sholat itu cuma 2, darah haid sama darah nifas. Apakah yang keluar dari manusia itu semuanya darah haid dan darah nifas? Tidak. Buktinya sahabat tatkala luka, zaman dulu belum ada yang namanya apa? Anestesi. Belum ada. Ya, jadi belum ada anestesi. Jadi perkembangan teknologi gitu ya. Akhirnya muncul adanya anestesi. Tatkala mereka ingin dicabut panah yang mengenai betisnya, maka diperintahkan untuk sholat. Allahu Akbar. Jadi kekuatan khusyuk ini mengurangi rasa sakit. Cabut. Dan itu keluar darah. Padahal dalam keadaan apa? Sholat. Ternyata sholatnya tidak batal. Ini darah luka. Kemudian mungkin darah lain seperti darah jerawat. Jadi dibagi ada 4. Kemudian gerakan dalam sholat. Apakah orang yang bergerak dari sholat itu sholatnya nggak sah? Ada yang mengatakan kalau gerak lebih dari 3 sholatnya nggak sah. Benar apa tidak? Kemudian dirinci gerakan sholat ini, lihat keadaannya. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya, seperti takbir ini gerakan wajib atau mustahab? Ya kan, ada yang mustahab juga. Mustahab
Saya pernah ditanya, ya, Abi kalau mau ruku takbir kayak gini gitu. Allahu Akbar. Ya, baru ruku. Jadi kan habis ruku, kemudian bagi dari ruku, ya. Ya, angkat, terus setelah dari berdiri ini mau sujud. Nah, ini. Ini jarang sekali yang angkat tangan. Nah, saya kadang angkat tangan. Kenapa saya angkat tangan? Ini berusaha untuk angkat tangan sulit banget. Ternyata bisa. Tatkala bisa ternyata jadi asing. Ditanyakan ini hukumnya gimana? Dah, sekarang lihat googling, ya. Akhirnya kita, ya, kalau mau menggunakan jasa Google itu pakai bahasa Arab. Ya, jadi ma hukmu raf'ul yadain ba'da ruku'. Ya. Fi halil i'tidal qabla, ya, nahara ila sujud. Atau qabla yahwi ila sujud. Jadi apa hukum mengangkat kedua tangan setelah ruku', ya, fi halil i'tidal, sebelum turun sujud. Nah, di situ keluar data seret pakai bahasa Arab, hukumnya ya mustahab. Nah, kan ini bergerak. Nah, ini ada sunnah maksudnya. Ada yang wajib, bahkan rukun, ada yang sunnah. Kemudian ada juga keadaan-keadaan yang ini bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. Lagi sholat, Allahu Akbar, ada ular kobra, ya, dan ular kobra itu merasa terganggu dengan keberadaan kita. Kita bagusnya menyingkirkan ular kobra itu atau kita biarin aja sehingga kita tergigit. Nah, singkirkan, dan ini boleh. Atau tatkala misalnya ada anjing hitam lewat, ya kan? Kalau di depan antara kita dengan sutroh kita, pembatas salat kita, anjing hitam lewat di sini, kemudian kita tidak mendekat kepada sutrohnya, kemudian anjing itu lewat di depan antara kita dengan sutroh, maka salatnya nggak sah. Atau ada wanita balighah lewat di antara kita dan sutroh, maka salatnya nggak sah. Berarti ini bergerak. Dalam keadaan ini bergeraknya jadi wajib karena menjaga keutuhan salat dia. Nih. Padahal itu di luar gerakan salat. Akhirnya dirinci. Ya, dirinci sehingga dhabit tentang 3 gerakan yang dimaksud di sini di luar salat lebih dari 3 membatalkan salat. Ini dari pendapat Imam Syafi'i, menyadarkannya oleh Imam Syafi'i, pendapat ini enggak kuat. Ya, pendapat ini enggak kuat. Memang di sana ada larangan banyak bergerak. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas salata la syughla." Sesungguhnya salat itu betul-betul dalam keadaan sibuk berdoa pada Allah. Nah, ini dirinci. Masuk dalam apa? Taqasim. Ya, dalam pembagian-bagian. Jadi ada furuq, ada taqasim. Itu kitabnya tebal segini nih. Al-Imam Qarafi. Lah beliau mengatakan saya untuk membagi satu perkara kadang itu selama 11 tahun. Satu poin beliau menentukan satu perkara itu membutuhkan waktu berapa? 11 tahun. Bayangkan. Masya Allah. Berarti memang hidayah ilmu itu nggak bisa instan semua, nggak bisa. Mungkin sekarang berjuang kita untuk tahajud. Mungkin 15 tahun kemudian kita baru bisa tahajud rutin. Sekarang kita bisa ngaji seperti ini. Mungkin 10 tahun ke belakang memang kita sudah ingin ngaji. Tatkala kita muda, tatkala kita sedang laris, tatkala kita sedang sehat, tatkala kita sedang memungkinkan, kita terbayang kalau saja saya bisa ngaji. Nah, baru diberi kesempatan. Jadi nggak langsung biasanya, ya, nggak langsung. Makanya, ya inilah, ya hal-hal yang tadi dikatakan wal bahthu anhu jihad, meneliti ilmu termasuk adalah jihad. Ya, karena memang ilmu itu, ya, ini menjadi sebab baik seseorang, dirinya ataupun orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, ya. Jadi ilmu ini memang kelihatannya sederhana tapi enggak sederhana, ya. Buktinya banyak mereka yang luar biasa ketekunannya di luar jangkauan akal kita kadang, ya, ketekunannya luar biasa, masya Allah. Ya hadirun azani wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini insyaallah semoga ada waktunya kita akan membahas 2 sujud
Ya, kemarin kita sudah membahas sujud sholat. Ya, yang belum ada sujud tilawah, kemudian ada sujud apa? Syukur. Ya. Kita sujud sholat sudah, sujud sahwi sudah, kemudian yang belum sujud syukur sama sujud tilawah. Dan tidak ada sujud yang kelima, nggak ada. Jadi sujud yang disyariat dalam agama kita cuma berapa? 4. Ya. Sujud sholat, sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Yang lainnya nggak ada. Ya. Kal hadirun azani wa azakumullah. Kita bahas sujud tilawah dulu atau syukur dulu ya? Syukur dulu aja, nggak apa-apa. Sujud syukur, ya, sujud syukur itu 1 kali sujud, sajdatan wahidatan. Jadi sujud syukur itu sekali sujud. Kata saya pun sami nate sujud syukur sedanten niki nggih hadirin. Pun nate napa wonten sing dereng? Sudah pernah semuanya sujud syukur di antara kita? Sujud syukur pun nate napa dereng? Bon, alhamdulillah. Berapa kabarnya? Alhamdulillah ketampa sujud syukur. Nika. Berapa kabarnya? Islahiran sujud syukur. Nah, itu. Masya Allah. Ya itu minimal lah kita sudah pernah sujud syukur sekali. Karena syukurnya udah banyak sekali. Maksudnya nikmatnya udah banyak sekali. Sujud syukur itu 1 kali sujud. Bila takbir wala taslim. Tanpa takbir dan tanpa taslim. Jadi kita nggak perlu Allahu Akbar sujud, nggak perlu langsung sujud. Ya. Tanpa takbir dan tanpa taslim. Assalamualaikum. Enggak, langsung sujud. Sujud syukur, ya. Wala yushtarat lahu ma yushtarat lis-shalah min taharah. Dan dalam sujud syukur ini tidak ada persyaratan sebagaimana persyaratan sujud tatkala salat. Seperti apa? Suci. Makanya kaum muslimin itu ya Allah dari zaman ke zaman orangnya bersih. Ya, makanya di mana ada Islam itu kerusakan itu ratingnya itu turun luar biasa. Di mana tidak ada Islam kerusakan ratingnya naik gitu. Karena kaum muslimin itu harus menjaga kesucian, baik kesucian badan ataupun kesucian hati. Badan ya. Kalau dia ngaji nggak mau tato itu. Karena tato kadang menutup pori-pori dan seterusnya gitu. Ya, akhirnya nggak mau dia. Kalau di negeri-negeri yang tidak beriman, negeri kafir ya kerusakan luar biasa. Ya. Benteng-bentengnya lemah. Pada sujud syukur ini tidak disyaratkan sebagaimana sujud tatkala salat. Dari taharah, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan menghadap kiblat ini lebih utama. Jadi kalau kita misalnya memungkinkan menghadap kiblat sujudnya, ya kita milih menghadap kiblat. Ya, Pak, wis tekan Madinah. Dalam maning dia mlebu hotel. Nah. Oh iya. Wis tekan pilih yang kira-kira menghadap apa? Kiblat langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Misalnya itu ya. Kemudian di sini memang tidak disyaratkan dalam keadaan suci, tetapi dari sisi lain menunjukkan keutamaan orang yang suci. Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang berwudu memperbaiki wudunya dan kemudian dia sholat 2 rakaat setelah wudu itu mendapatkan keutamaan seperti ya bayi yang baru lahir. Jadi pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya sangat besar sekali, tapi memang wudu berat. Ya, berat. Jadi berat. Jadi para ulama itu batal wudu. Dan yang lebih berat termasuk sunnah itu kalau mau tidur wudu terlebih dahulu. Jarang ya sing nek badhe sare wudu riyin jarang napa kata? Jarang. Saya pernah mempraktekkan. Sekarang pas enggak. Dulu malah pas belum berkeluarga. Kalau mau sholat, mau tidur wudu dulu. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali.
Allah Akbar 3 kali, kemudian falak binas, ya kan? 3 kali ya. Wallahu ahad 3 kali sambil tiup, ya. Kemudian doanya Allahumma wada'tu Allahumma ja'tu dhahri wa faddu amri raghbatan wa rahbatan ilaik, amantu bi kitabik, ya. Amantu bi kitabik, ya. Dan seterusnya, ini dari doa tidur, ya. Ada yang bismika Allahumma amut wahya ada. Nah, ini kadang malasnya karena sudah ngantuk wudu, ngantuknya apa? Hilang. Tapi di sini ada hikmah. Ya, memang orang banyak berpikir kalau tidur ya bangun, iya apa tidak? Tapi ada orang yang tidur tidak bangun. Bablas. Karena tidur itu akhul maut. Tidur itu apa? Akhul maut, saudaranya kematian. Jadi orang tidur itu mirip orang mati. Masih hidup tapi mirip orang mati. Makanya ya kayak seperti itu. Maka usahakan sebelum tidur, maksudnya tidur malam, dosa-dosa sudah diampuni gitu. Ya. Insyaallah. Kita lanjut lagi lah hadirin azani wa azakumullah. Kapan kita sujud syukur? Disunahkan sujud syukur itu, ya, tatkala terjadi, ya, atau mendapatkan pembaharuan dari nikmat. Tajaddudin ni'am. Tajaddud an-ni'am. Kenapa disebut dengan tajaddud ni'am? Karena secara umum kita sudah dapat nikmat. Kita sudah dapat apa? Nikmat. Pak, bayinya lahir. Seneng kan? Sujud syukur. Tatkala dia mendengar bayinya lahir itu, dia sudah mendapatkan nikmat sebelumnya. Pak, karone hamil misalnya. Sebelumnya lagi besok nikah anak. Kemudian ada nikmat baru, kemudian sujud apa? Syukur. Namanya tajaddud an-ni'am. Kaman busyira bihidayati ahad, seperti diberitakan tentang seseorang dapat hidayah. Ini yang jarang, ya. Jadi ini satu kenikmatan sangat besar. Dan yang merasakan ini adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan atau hidayah bagi orang lain. Ya Allah, moga-moga misalnya di negeri ini yang belum beriman siapa misalnya? Ya, siapa kira-kira? Eka Cipta muslim atau bukan muslim? Bonate Tepang, Eka Cipta. Eka Cipta itu orang termasuk orang terkaya di Indonesia. Ya, Eka Cipta umurnya udah 90 tahun. Atau siapa itu ya yang Nasoro kaya gitu kan? Kita doakan. Ternyata masuk Islam. Nah, kita sujud syukur. Karena kita menginginkan kebaikan padanya. Tapi tatkala kita tidak menginginkan kebaikannya, semono arep mati ya. Nah, ini berarti perhatian kita akan keislaman seseorang ini katakanlah belum terpikirkan. Maka bagi mereka yang memikirkan, akhirnya sujud syukur. Misalnya Umar bin Khattab masuk Islam, wah langsung Rasulullah sujud syukur itu. Ya, Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, luar biasa itu. Khalid bin Walid masuk Islam, sujud syukur karena Islam jadi kuat. Seperti hidayah seseorang masuk Islam. Atau bitabassur bin nasril muslimin, atau dengan berita ya pertolongan kaum muslimin. Misalnya kaum muslimin yang ada di Palestina selamat semua misalnya. Setelah di Masjidil Aqsa dikepung, akhirnya kita sujud syukur. Au busyira bi mauludin wa nahwi dzalik, atau diberitakan dengan berita kelahiran. Ini sudah biasa, ya, biasa sujud. Nah, ini bagi mereka yang belum sujud syukur, ini besok kalau ada nikmat-nikmat sujud syukur. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Yasunnu sujudu syukri kadzalik inda difa' an-niqam. Demikian juga disunahkan sujud syukur tatkala ditolak bahaya. Kaman naja min gharaq, seperti orang selamat dari tenggelam. Ada banjir, terapung-apung, kena ombak dan sebagainya, mau tenggelam nih, sudah tenggelam. Ternyata bentur pohon akhirnya muncul lagi, enggak jadi mati. Sujud syukur ini. Ya, tenggelam nih. Au haraq, atau kebakaran, au qatl, mau dibunuh ternyata enggak jadi. Ini sujud syukur. Au halak, atau kebinasaan.
awil lusus wa nahwu dzalik, ataupun ada pencuri dan sebagainya ternyata enggak jadi ngambil. Nah, ini nikmat nih. Kemudian kita sujud syukur. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tata cara kita bersujud syukur. Sujud syukur dengan sekali sujud, bila takbir wala taslim, tanpa takbir dan tanpa taslim. Wa mahaluhu kharijus shalah, dan tempatnya di luar salat. Jadi sujud syukur hanya terjadi di luar salat. Dan alhamdulillah sujud syukur ini dipraktekkan oleh kaum muslimin. Jadi kadang ya memang kaum muslimin dengan keimanannya itu sedang sujud syukur. Ya, di negeri kafir disaksikan jutaan manusia, ya. Ternyata dia menang, kemudian langsung sujud syukur. Ya. Orang kafir nggak paham, ini apa? Ini kaum muslimin nikmat nih, dapat sujud, kemudian syukur kepada Allah. Jadi di luar salat. Fi ayyi waqtin, dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja. Lagi masak, tiba-tiba kompornya meledak. Ternyata dia nggak kebakaran, sujud syukur. Ya, dalam keadaan apa saja. Maksudnya keadaan-keadaan yang bersih, ya. Keadaan yang apa? Bersih. Misalnya lagi di WC dengar ya putrane lahiran, ya nanti cebok dulu, setelah keluar baru sujud syukur. Jangan sujud syukurnya langsung, enggak. Tetap di tempat yang bersih gitu. Jadi sini kapan saja, di mana saja. Wa yasjudu hasbu halihi. Dia sujud sesuai dengan keadaannya. Qa'iman au qa'ida, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Kalau duduk ya terus sujud. Berdiri ya terus sujud. Keadaannya sesuai dengan keadaannya. Tahiran au muhdatsa, baik dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci. Wa tahara afdal, sedangkan dalam keadaan suci ini lebih utama. Yajuzu qada'u sujudi syukri idza lam yatamakkan min adai fi waqtihi li udhrin au min jahlin. Boleh kita mengqadha sujud syukur apabila tidak memungkinkan karena waktunya atau karena uzur atau karena belum tahu. Ya. Ternyata dia belum sujud misalnya. Karena belum tahu, setelah sepekan sujud nggak apa-apa, ya. Atau uzur, ya, lagi sakit, dengar misalnya ya anaknya lahiran, dia lagi sakit nggak mungkin sujud syukur, karena lagi kondisinya nggak memungkinkan. Setelah sembuh sujud syukur, boleh. Awanisyan atau lupa wanahwiha. Allah SWT berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah SWT mengatakan, dan aku datangkan kepada kalian setiap apa saja yang kalian pinta. Jadi Allah telah memberi kepada kita semua yang kita pinta, diberi. Rumah diberi, pakaian diberi, kesehatan diberi, istri diberi, anak diberi, tempat tinggal diberi, kendaraan diberi. Semuanya diberi oleh Allah SWT. Ya. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian hitung-hitung nikmat Allah kalian tidak bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar. Dipinta oleh Allah salat sehari cuma 5 kali, sekali sholat paling 10 menit. Banyak yang nggak sholat, ya, banyak yang nggak sholat. Ya, setiap saat, setiap waktu diberi nikmat, ada nikmat-nikmat yang sangat besar, disunahkan sujud syukur. Nah, kadang nggak sujud, ya, kadang bahkan ya tidak merasa itu nikmat. Baru segini aja kok, ini nggak ada apa-apanya. Aduh, malah ingkar. Ya, jadi sujud syukur ini sebagai bentuk syukur dia kepada Allah atas kenikmatan yang dia beri. Ya, jadi memang orang-orang yang bisa sujud syukur ini adalah orang-orang yang merasakan adanya apa? Nikmat. Nah, kenapa dia merasakan nikmat? Ya karena adanya keinginan sebelumnya. Ya, karena dia sudah tahu itu sebagai kenikmatan sebelumnya. Ya, misalnya ini ada si fulan masuk Islam. Ya, sujud syukur nih. Dulu ada
petinju ya, Nasoro ya. Kemudian diganti menjadi Muhammad Ali. Tadinya belum Islam nggih, belum Islam. Ya Muhammad Ali. Nah, ini tatkala orang tahu sujud syukur nih. Ya, kebanyakan kita yang enggak sujud syukur. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, qala Allah taala, Allah SWT berfirman, "I'malu ala Dawud syukran." Kerjakanlah atau amalkanlah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur. Jadi tatkala seseorang beramal, amalan itu termasuk sebagai bentuk syukur. Ngaji kita ini sebenarnya kalau mau diteliti, ya di samping tadi pembahasan sebagai khasyah, teliti sisi yang lainnya, ngaji kita ini itu pun sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Diberi sehat iya, diberi masjid iya, diberi kesempatan iya, waktu longgar iya gitu. Makanya kalau nggak ngaji jadinya dosa. Masa nggak ngaji dosa? Iya. Apa ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Jadi saking lamanya mereka tidak mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Ya, nggak sholat biasa, nggak baca Quran biasa, nggak zikir biasa, nggak doa biasa. Nah itu menunjukkan kerasnya hati. Tapi tatkala ada orang tahajud, ya Allah saya belum tahajud. Tatkala melihat orang baca Quran, ya Allah saya ingin baca Quran. Ini berarti hatinya tersentuh ini. Nah, berarti orang beramal saleh ini termasuk bentuk syukur dia kepada Allah. Makanya Allah SWT mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." Amalkanlah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit di antara hamba Allah yang mau bersyukur. Ya, makanya tatkala seseorang dalam keadaan sendiri beramal soleh, jangan sedih. Tetapi apa? Bersyukur, karena memang sedikit yang melakukannya. Ya. Sedikit udah lakukanlah. Ya, walaupun sedikit, misalnya tahajud kan jarang yang melakukannya. Ya, di rumah misalnya ada 7 anggota keluarga, paling tahajud 1. Yang 1 ini enggak usah sedih, udah tahajud. Kenapa? Ya kalau dia istiqomah tahajud, nanti yang enggak tahajud itu lama-lama juga ingin gitu. Ya. Kalau misalnya yang tahajud ini meninggal dunia, yang lainnya belum pada tahajud, nanti pasca dia meninggal dunia kadang ini muncul orang tahajud. Saya mau tahajud lah. Kayak siapa? Kayak kakek. Dulu saya lihat kakek dari sejak itu tahajud terus sampai meninggal dunia. Akhirnya cucunya ikut. Jadi kebaikan itu akan terekam oleh orang-orang yang melihatnya. Ya. Tapi sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga diriwayatkan dari Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bussira bihi kharra sajida syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dari Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya berita yang menyenangkannya atau diberitakan dengan sesuatu yang menyenangkannya, kharra sajida, kemudian beliau betul-betul tersungkur untuk sujud. Syukran lillah, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kemudian apa yang kita ucapkan tatkala sujud syukur? Doanya apa kalau sudah sujud syukur? Ya, doa sujud syukur apa ini? Doa sujud syukur sama dengan sujud tatkala salat. Berarti apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi doanya sama. Ya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Suci dari segala kekurangan, dari segala aib, dari sekutu, ya, dari kezaliman, dari kejahatan, dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Allah suci dari itu. Wa ta'ala, dan Allah maha tinggi. Tinggi zatnya,
tinggi kemuliaannya. Ya. Jadi Allah Maha tinggi kebaikannya. Ini kata-kata yang sangat agung ya dan dicintai oleh Allah dan kita gunakan untuk doa sujud. Ini sujud syukur sudah kita bahas. Apa mau dipraktekkan? Ada yang ngaji sujud syukur langsung dipraktekkan. Padahal waktu itu ngajinya di meja. Ya, ngajinya di meja, dibahas lamu sujud syukur langsung dipraktekkan sujud syukur. Ya, geser sana, geser sini mulai sujud. Ya, intinya sujud kayak gitulah ya. Dipraktekkan di rumah boleh, enggak apa-apa. Baiklah hadirin azani wa azakumullah, kita bahas sujud yang terakhir. Namanya sujud tilawah. Kenapa dinamakan dengan sujud tilawah? Karena sujud tatkala mendengar bacaan ayat Al-Qur'an, ya, membaca bacaan ayat Al-Qur'an dari ayat-ayat yang disebut dengan ayat sajdah. Ayat apa? Sajdah, bukan ayat sajadah, tapi ayat apa? Sajdah. Ya, sajdah. Ya, sajdah. Untuk sajadah tapi ayat sajdah. Sujud tilawah ini sujudnya satu kali sujud. Bila qiyam, tanpa harus berdiri. Jadi kalau kita dengar ayat sajdah ya langsung sujud. Wala takbir, dan jangan takbir, udah langsung sujud. Jadi tersungkur sujud begitu. Wala tasyahud, dan tanpa tasyahud. Wala taslim, dan tidak mengucapkan salam. Kalau lagi sholat membaca saja langsung sujud. Kadang yang nggak tahu kaget, jadi sujud bersujud menyat maning. Ya. Sujudnya ora kewenangan, menyatnya ora kewenangan. Memang kayak gitu, tanpa takbir, tanpa taslim. Loh kok kayak gitu sih? Ya, karena ayat itu menjelaskan keagungan dan kemuliaan Allah, sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa mengetahui Allah SWT refleks langsung sujud, ya, sebagai bentuk takdim dia kepada Allah. Karena dahulu syaitan, ini satu hadis lagi selesai insyaallah sudah bel. Karena syaitan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Ya, Adam as-sajdata fasajada. Apabila anak Adam membaca ayat sajdah, maka sujudlah. I'tazala asy-syaitan yabki, maka syaitan akan menyingkir dan menangis. Jadi apabila ada anak Adam membaca sajdah kemudian dia sujud, setannya apa? Ngacir, lari terbirit-birit. Tapi larinya ini nangis gitu. Berarti setan ini, syaitan ini ternyata punya kenangan buruk dia. Ya, punya kenangan apa? Buruk. Ya. Lari dia, nangis dia. Yaqulu, kemudian setan ini mengatakan, "Ya wallah, ya demi Allah." Wa fi riwayatin, "Ya waila amri ibna Adam bisujud." Duhai kiranya, ya, duhai celakanya aku. Duhai celakanya aku. Umira ibnu Adam bisujud, anak Adam diperintahkan untuk sujud, fasajada. Maka dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Jadi anak Adam suruh sujud, sujud. Ya, wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku enggak mau. Ya, falyannar, maka bagiku adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi syaitan itu nyadar. Jadi dulu anak Adam suruh sujud, dia sujud sehingga surga. Dia disuruh sujud, enggak mau sujud, dia merasa celaka aku. Sehingga tatkala anak Adam itu membaca ayat sajdah kemudian sujud, mereka tahu, oh akhirnya lari dan menangis. Berarti simpulannya, jadi orang jahat itu tidak napa nggih? Jadi orang jahat itu tidak napa nggih?
Tidak bahagia. Buktinya syaitan ini kan jahat itu. Tatkala lihat dia ada orang baik, dia sedih di situ. Ya, ternyata kenikmatan dia sombong waktu itu tidak bisa membahagiakan seluruh hidupnya, bahkan membawa petaka bagi dirinya, sehingga hidupnya hanya dendam. Ya, dendam. Pokoknya sing jenenge anak manusia kudu mlebu neraka kabeh. Tapi dalam keadaan tertentu ternyata anak Adam tetap beribadah kepada Allah, bahkan sujud tatkala membaca sajdah, dan dia teringat peristiwa itu dan dia lari dan menangis. Waliyadzubillah. Maka kita tatkala membaca sajdah, kita berusaha untuk sujud tilawah. Ayatnya ayat sajdah. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan sedikit saja. Sebenarnya yang menyesatkan syaitan dari kalangan jin itu siapa? Ya, syaitan itu sebenarnya kan kata umum dari jin dan manusia. Ya, tapi maksudnya di sini yang dari jin, yang menyesatkan syaitan ya, dari kalangan jin itu siapa? Iblis. Kemudian siapakah yang menyesatkan manusia? Iblis. Jadi yang menyesatkan jin, iblis. Yang menyesatkan Adam dan turunannya juga iblis. Gitu. Jadi iblis ini biang kerok. Kalau iblis tidak mati. Tapi kalau jin mati. Gitu. Kalau Adam dan anak cucunya mati. Gitu. Jadi nenek moyang jin iblis, nenek moyang manusia Adam. Sakit dipun pahami nggih? Jadi jin anak apa sih? Anak iblis. Nah, iblis mati ora? Ora. Gitu. Nek jin mati. Sing nyesatkan jin siapa? Iblis. Sing nyesatkan manusia siapa? Iblis. Jadi iblis biang keroknya itu iblis. Enak nggak jadi iblis? Nggak enak lah. Ya, tetap nggak enak. Ya, nggak enak ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita gimana? Tata caranya sujud tilawah. Tata caranya sama. Jadi langsung misalnya kita lagi baca Quran, ya langsung aja sujud. Berapa kali? Ya 1 kali. Bacanya seperti bacaan sujud tatkala salat. Bahkan kadang kan begini, ini jamaah banyak, penuh. Kemudian dibacakan ayat sajdah. Kita sujud normal nggak mungkin, ya sudah. Sahabat itu sujud di punggungnya sahabat. Nah, sujud di sini karena ke lantai nggak mungkin gitu. Gitu. Jadi sujudnya seperti sujud syukur. Cuman perbedaannya ya kalau sujud tilawah kadang dalam salat, kadang di luar salat. Kalau sujud syukur tidak mungkin di dalam salat gitu. Tapi secara umum yang afdal dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kemudian bacaannya sama. Keutamaannya sebagaimana tadi disebutkan. Jadi ini kemuliaan sebenarnya. Maka orang yang bisa sujud ini berbahagialah. Ya. Masya Allah. Kita pas jemaah haji dulu tahun 2017 itu, yang sujud syukur itu di sebelum turun pesawat itu cuma 1 gitu. Ya sebenarnya sih boleh sih tatkala pesawat udah turun terus sujud ya kan, seneng haji sih. Nah, ada yang di hotel, ada yang nggak apa-apa sebenarnya. Ya karena sudah sampai di tempat yang dia merasa ini kenikmatan besar. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga kita termasuk menjadi ahli surga. Ya. Amin. Ya. Surga dunia dan surga akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.